ke si AI, misal namanya siapa, gaya bicaranya seperti apa. Nah itu didetailin di sini gitu. Terus nanti misalkan step-stepnya AI itu harus menghandle klien atau customernya itu seperti apa, itu perintahnya ditulis di sini, sedetail mungkin nggak apa-apa juga. Nah, lalu Nanti boleh untuk minta knowledge itu source promnya, Mbak. apanya? Promnya nanti boleh minta itu. Kalau dari kita sebenarnya nanti kan ada defaultnya ya Kak ya, terus nanti ada panduan, ada contoh-contohnya juga, ya ada template-nya. Nanti saya kirim ya ke Aan ya. Siap. Jadi nggak sama persis kayak ini, tapi nanti ada template-nya, nanti dari Kak Aan bisa coba copy kalau memang pakai, disesuaikan sama kebutuhan. Nah, lalu untuk knowledge source ini wawasan si AI. Jadi ini tempat untuk learning-nya AI-nya Kak. Jadi informasi untuk si AI tentang produk atau bisnisnya Kak Aan gitu. Misalkan ada harganya, ada jenis-jenis atau misalkan ada paket-paketnya, ada jenis produknya itu diinput aja di sini. Kalau misalkan ada gambar sama video juga bisa diupload. Jadi AI-nya bisa ngirimin gambar, bisa ngirimin video, betul. Nah, terus untuk integrasi ini, nah di sini nanti Kak Aan taruh misalkan kalau memang pakai cek ongkos kirim, pakai jasa ekspedisi, ini diaktifkan. Jadi di sini di integration ini kita sudah menyediakan beberapa fitur. Kalau misalkan mau dipakai, tinggal diaktifkan. Salah satu contohnya yang tadi Kak Aan infoin, kalau ongkir ya, AI-nya harus ngitungin ongkir, ini tinggal diaktifkan nanti di setting. Jadi alamat pengiriman dari mana, ekspedisi yang mau digunakan apa aja. Lebih dari satu bisa. Gitu. Terus selain cek ongkos kirim, kalau misalkan AI-nya harus ngerekap. Kalau ngerekap yang diaktifkan Google Sheet ini Kak. Jadi tinggal diaktifkan lalu di setting. Nah settingannya ini tuh AI itu harus input apa aja dari yang ada di dalam percakapan antara AI sama klien atau customernya gitu. Untuk template-nya yang udah kita sediain itu ada create ad, jadi klien atau customer itu menghubungi di tanggal berapa, conversation ID ini unique conversation dari Cekat, display name ini namanya klien atau customer sesuai display name-nya mereka, lalu phone number ini nomor telepon klien. Nah di sini nanti dari Kaan bisa ditambah header-nya atau kolomnya, misalkan harus ngerekap orderan atau alamatnya dari mana, tinggal ditambah aja. Jadi nanti dari Kaan tinggal langsung open dari Google Sheet. Sebentar, mana yang ada Google Sheet-nya udah aktif. Nah ini. Ini masih jalan ya Kak ya, aman ya? Iya. Oke. Nah nanti dari Kak Aan tinggal langsung open dari Google Sheet seperti ini Kak. Jadi nanti akan muncul klien customernya, namanya, nomor telepon, misalkan orderannya apa, jadi dia langsung input otomatis ke Google Sheet. Jadi nanti dari Kak Aan tinggal langsung cek di Google Sheet seperti ini. Keperluannya headernya apa aja, kolomnya apa aja, tinggal ditambah aja. Jadi di fitur ini tinggal di add headernya. Itu ya disesuaikan sama kebutuhan. Oke, terus kembali ke settingan AI-nya, perintah AI-nya. Di sini kan nggak hanya perintah aja ya Kak ya. Jadi Kak Aan bisa kasih batasan ke si AI gitu. Di bawahnya welcome message, kalau welcome message ini pesan pembuka pada umumnya, di bawahnya kolom welcome message ada agent transfer condition. Nah di sini kan bisa menuliskan kondisi-kondisi seperti apa aja sih AI itu harus transfer percakapannya ke human agent atau ke CS manusia. Jadi antara AI sama CS manusia itu bisa kombinasi gitu ya Kak ya. Jadi nanti kalau misalkan ada trigger dari kondisi yang udah disetting di sini, percakapannya itu akan beralih ke human agent, ke CS manusia, dan di dalam satu percakapan yang sama. Nanti dari CS manusianya akan terima notifikasi. Notifikasinya di mana? Notifikasinya ada di aplikasi Cekat. Jadi kita udah ada aplikasinya juga di Play Store sama App Store udah ada Cekat AI Mobile, tinggal di-download aja gitu. Tapi kalau misalkan di aplikasi nanti hanya ada fitur chat aja. Kita untuk fitur yang lengkap yang ada di dalam platformnya Cekat ini ada, kita masih web based ya Kak ya, untuk setting seperti ini, untuk connect platform itu harus pakai PC atau laptop. Cuman kalau untuk kontrol atau pantau chat itu dari aplikasi udah bisa. Jadi di fitur chat ini nanti untuk adminnya Kak Aan itu bisa tinggal pakai aplikasinya aja. Jadi nanti tinggal pantau yang ada di fitur chat. Di sini di fitur chat nanti ada assign sama ada unassign. Kalau unassign ini adalah chat yang sedang dihandle oleh AI. Jadi dari semua platform yang dikonekin ke Cekat itu inboxnya akan campur jadi satu, yang ngebedain nanti hanya logonya seperti ini. Dan nanti di sini Kak Aan dan tim itu tetap bisa
ngebaca nih AI itu lagi ngobrolin apa ya sama klien sama customernya gitu. Jadi tetap bisa dibaca riwayatnya gitu. Kalau misalkan mau langsung take over, langsung ditarik gitu, itu juga bisa tanpa nunggu AI-nya transfer, tinggal langsung diklik take over chatnya ini gitu. Tapi kalau misalkan nunggu AI-nya yang transfer atau memang lagi nggak senggang, nanti dari adminnya KAAN dan KAAN yang perlu dipantau ketika masuk ke dalam percakapan atau masuk ke dalam aplikasi itu yang ada di fitur assign. Jadi yang ada di menu assign ini adalah conversation atau chat-chat yang perlu human agent atau yang sudah otomatis oleh AI ketika ada trigger dari kondisi yang udah disetting di AI tadi gitu. Nah, kalau chat udah dialihkan sama AI ke assign, itu kan akan muncul notifikasi di aplikasi. Nah nanti dari KAAN dan tim bisa langsung masuk ke dalam percakapannya, riwayat chatnya juga tetap ada. Ketika human masuk seperti ini, itu AI-nya langsung otomatis stop. Jadi nggak akan tabrakan nih antara AI sama CS manusia untuk merespon klien atau customer. Terus kalau misalkan mau mengembalikan percakapan tersebut ke AI lagi, tinggal di resolve aja. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Kak Aan? Kayaknya belum. Lanjut dulu dah. Belum ya, tapi menjawab ya dari kebutuhan Kak Aan tadi ya, misalkan cara settingnya gimana. Jadi settingnya kita itu memang satu-satu dari AI, misalkan kalau ongkos kirimnya atau rekapnya itu menu atau fiturnya satu-satu gitu ya Kak ya. Tapi kalau untuk pengetahuan si AI atau perintahnya si AI itu akan semuanya campur jadi satu. Jadi dari AI itu akan mempelajari sendiri dari apa yang udah Kak Aan input di dalam knowledge source sama general ini. Jadi dia akan mempelajari sendiri, dia akan merangkai kalimat sama kata-katanya sendiri ketika ada pertanyaan dari klien atau customer yang mempertanyakan tentang produk knowledge yang ada gitu ya Kak ya. Kalau ngitung ongkir itu Mbak, itu harus input kode pos ya si kliennya? Jadi nanti kalau misalkan pakai ongkir, itu biasanya memang harus dikasih template ya. Jadi harus input atau isi template yang dikasih gitu, yang diperlukan apa aja gitu. Termasuk salah satunya kode pos juga gitu. Jadi nanti dari si AI. Kode pos bisa Mbak? Kalau tanpa kode pos. Kecamatan misalkan. Bisa sih harusnya Kak ya, tapi harus detail semuanya harus diisi. Misalkan dari kecamatannya, daerahnya semuanya diisi. Nah, itu nanti kayak misalkan gini. Ini si customer ternyata isinya nggak lengkap, itu kita bisa setting prompt untuk AI-nya pasti langsung follow up. Iya, AI-nya. Kalau nggak lengkap biasanya AI-nya itu kan dia nggak bisa cek juga kalau nggak lengkap Kak. Jadi dia pasti akan menanyakan lagi, itu langsung otomatis ya, itu nggak perlu disetting. Karena kan kalau nggak lengkap AI-nya juga nggak bisa cek ya Kak ya, ongkirnya berapa, jadi nggak akan muncul. Jadi betul. Otomatis ya AI-nya akan follow up sendiri ya, meminta kalau misalkan ada misalkan format yang diminta belum lengkap kayak gitu. Iya, jadi nanti dia akan minta sendiri. Kalau mencarikan AI-nya mencarikan kode pos atau kecamatan si klien dengan kisi-kisi atau indikator tertentu, bisa nggak? Misalkan kayak indikasi atau kisi-kisi. Misalkan kayak di rumah saya misal gini, Jalan Ahmad Yani nomor 15 Bangsal Sari, Jember misalkan gitu ya. Nah di situ kan tidak disebutkan kecamatannya apa, hanya Bangsal Sari gitu. Nanti bisa nggak kira-kira si AI-nya tuh kecamatannya Bangsal Sari ya Kak, atau gitu, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Tanya pasti AI-nya Kak. Pasti tanya. Gitu. Iya, betul. Kalau masih ada kurang dia pasti tanya. Jadi dia nggak mencarikan sendiri gitu ya Kak ya. Dia pasti tanya kalau ada yang kurang karena kan itu kebutuhan si AI untuk cek ongkirnya. Gitu. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Ini untuk yang settingannya tadi ya Kak ya. Jadi pakai format bisa atau misalkan dari KAAN itu maunya AI itu tanya
pertanyaannya satu-satu, nggak harus kayak format template, itu juga bisa. Jadi AI-nya langsung kayak merekap dari percakapan antara AI sama klien sama customernya, itu alamatnya ada di mana, jalannya, kecamatannya ada di mana, daerahnya. Nah itu bisa juga, nggak harus pakai template, bisa. Terus saat-saat kapan AI itu ngasih gambar atau ngasih video itu gimana? Nah, itu tergantung dari perintahnya Kak. Kalau itu harus di prompting di sini. Jadi AI itu harus ngirimin gambar sama video itu ketika kapan. Jadi misal gambarnya kan diupload di sini ya Kak ya. Terus gambarnya sama Kak kasih keterangan. Misalkan ini gambar produk A, ini gambar produk B. Lalu Kak kasih perintah di sini jika ada klien atau customer menanyakan produk A, kirimkan beserta gambar atau videonya kayak gitu. Jadi dia nanti langsung itu. Atau kalau misalkan dari Kak mau si AI itu mengirimkan gambar ketika dari klien atau customer memang minta. Jadi jangan dikasih dulu kalau belum minta, itu bisa juga. Tergantung sama kebutuhan itu kapan dikirimnya. Kalau itu tinggal dikasih perintah aja. Gitu. Oke. Nah, terus kalau misal nih nanti dari Kak kan ini udah ada dashboard ya, mau coba tes dulu setting. Nanti sebelum dikonekin ke platform bisa coba dites di sini. Jawaban AI-nya udah sesuai yang dimau atau belum. Jadi pertanyaan apa aja sih yang sering ditanyain oleh klien atau customer, nanti bisa coba dites di sini. Kalau misalkan udah bisa. Meskipun saya belum beli paket itu bisa nyoba. Bisa coba tes, cuman memang terbatas ya Kak ya. Jadi dashboardnya itu akun trialnya sebelum beli paket itu kan kita kasih masa aktifnya itu selama 1 bulan. Lalu kita kasih kuota juga untuk AI merespon seperti ini 100 kali jawaban AI kuotanya untuk akun trial. Jadi bisa, walaupun belum beli paket itu bisa dicoba dites di sini. Oke. Nah lalu Kak di sini ada sudah bisa saya integrasikan dengan iklan maksudnya? Yes, iklan bisa. Iklan Meta kan? CTWA? Sudah bisa. Bisa. Ya? Oh, bisa. Bisa. Langsung bisa. Jadi kalau misalkan Kak pasang iklan di Meta, nomor yang digunakan di ads Metanya itu dikonek ke Cekat. Itu udah langsung otomatis. Jadi ketika ada klien atau customer menghubungi kapanpun jam berapapun, dia AI-nya langsung otomatis standby merespon. Karena nanti AI-nya akan online 24 jam per 7 kayak Kak menghubungi ke Cekat itu ya, itu kan masih AI ya, belum kehubung sama human. Mbak, nah, boleh ya. saya rekap bentar Mbak? Boleh. Jadi yang pertama harus saya lakukan, saya akan menghubungkan nomor admin di Meta Business Setting dulu. Benar? Habis betul, itu, untuk iklan ya? Untuk iya ya, di Metanya. Iya betul. Habis itu nomor yang sama saya integrasikan di Cekat gitu. Betul. Betul, nomor yang sama yang dikonekin ke Meta Ads itu dikonek ke Cekat. Kayak gitu aja. Kalau buat integrasin sama iklan ya. Prosesnya cuma seperti itu aja. Jadi nanti kalau misalkan di iklan itu klien atau customer ngeklik langsung kehubung sama WhatsApp, itu langsung dihandle-nya sama si AI-nya. Tuh, tapi sebelum ke iklan sama connect platform, alangkah baiknya Kak setting dulu AI-nya ya. Jadi supaya AI-nya itu udah fix, udah ready untuk merespon atau menghandle klien atau customer-nya. Oke. Monggo dilanjutin Mbak. Nanti kan kalau saya bingung bisa chat di nomor itu ya, nomornya Cekat. Iya betul. Jadi nanti setelah meeting ini chatnya itu kan Hani take over ya Kak ya, supaya kehubung sama Hani. Jadi next ke depannya kalau misalkan Kak ada pertanyaan tentang Cekat, feel free info di WhatsApp aja. Nanti udah Hani yang bantu infoin gitu. Terus kalau untuk setting follow up, ini ada di fitur follow up. Jadi fitur follow up yang udah pakai. Nah, jadi di fitur follow up ini kita ada follow up yang general ini Kak Aan. Jadi yang general itu misalkan dia akan nge-follow up dengan kalimat yang udah Kak Aan input di sini. Jadi dia nggak bisa ngebedakan klien atau customer ini case-nya apa. Cuma dia akan me-follow up klien tersebut ketika dia udah nggak respon lagi dari si klien atau customernya itu gitu. Nah kita delay-nya atau jedanya pakai menit ya. Jadi nggak bisa jadi maksudnya gini Mbak, customer yang sudah closing sudah terjadi penjualan itu nggak bisa dibedakan ini yang belum sama yang sudah, tetap aja kalau sudah delay 30 menit dia akan kena follow up.
Oke, ya, ini kalau follow up yang general seperti itu. Jadi kalau misalkan dari sisi customer itu nggak respon jawaban si AI, dia akan otomatis ngirimin follow up ini, gitu ya Kak ya. Oke. Nah, tapi follow up ini dikirimkan ketika belum ada Jawaban. chatnya itu belum ada perpaduan antara AI sama human. Jadi kalau masih pure AI aja dia akan kirim follow up. Tapi kalau udah ada perpaduan sama humannya, follow up ini nggak akan dikirimkan. Gitu ya Kak ya. Jadi ini biasanya untuk klien atau customer yang masih awal-awal tanya aja gitu, belum sampai ke closing. Nanti akan ada sendiri untuk follow up yang dikelompokkan gitu ya Kak. Nah, kalau follow up ini kalau sudah closing gimana nih caranya? Oke, itu nanti. Jadi ada follow up sendiri yang udah dikelompokkan gitu. Jadi ini follow up yang masih di awal, follow up yang general. Ketika si klien atau customer itu nggak respon, dia akan ngirimin follow up yang diaktifkan di sini. Delaynya atau jadinya memang kita pakai menit, maksimalnya ada di 1440 menit atau 24 jam gitu. Nah ini follow up yang general. Kalau ini jadi follow up yang udah include sama si AI-nya gitu ya Kak ya. Jadi otomatis AI-nya bisa jalan sendiri. Kalau follow up yang dikelompokkan itu kita ada di fitur broadcast ini, Kak Aan. Jadi di fitur broadcast ini kita memang menyediakan fitur atau menu broadcast. Cuman kalau misalkan Kak Aan menggunakan fitur broadcast ini bisa untuk blasting atau follow up yang dikelompokkan tadi, atau untuk klien-klien tertentu ya, yang case-nya tertentu tadi. Nah, kalau digunakan itu ada biaya tambahan di luar dari paket. Tapi biaya tambahannya bukan ke Cekat tapi langsung ke Meta. Jadi nanti akun bisnis manajernya, PM-nya itu harus connect metode pembayaran sama Meta. Jadi ketika fitur broadcast ini dipakai, nanti langsung terauto debit otomatis di payment methodnya yang ada di akun Metanya, gitu ya Kak ya. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk blasting juga. Blasting, oke. Kalau blasting ya broadcast, oke. Kalau follow up yang artinya gini deh Pak, ini kebutuhan saya ya. Kebutuhan saya gini, misalkan ada customer ngechat, sudah kita balesin 30 menit dia nggak ngebales, dia akan dapat follow up yang di tadi ya, bukan yang podcast ini. Kalau betul, kalau masih dihandle sama AI, dia akan ngirim follow up yang tadi, oke. Nanti dia nggak ngebales lagi nih, ini akan ada follow up yang kedua, bisa ya gitu? Bisa, tadi kan follow up-nya bisa lebih dari satu yang tadi yang di AI agent. Sampai nggak terbatas itu Mbak? Itu tak terbatas. Yang penting maksimalnya itu, ya bisa. Yang penting maksimal menitnya ada di 1440 menit dan itu kan 24 jam. Nah nanti follow up yang udah dikirimkan, misalkan setelah 30 menit dia nggak respon, ini akan terkirim. Masih nggak respon lagi, follow up yang kedua yang terkirim, yang ini nggak dikirim ulang. Jadi dikirimnya hanya sekali. Kalau misalkan Kak mau bikin 10, tinggal dibikin 10. Yang penting nggak lewat 24 jam atau 1440 menit. Kalau lebih dari 24 jam dia nggak follow up lagi ya berarti ya? Nggak follow up lagi. Kalau yang lebih dari 24 jam bisa pakai fitur yang broadcast ini. Jadi di sini nanti bisa disetting kayak gini campaign-nya. Misal ini nama follow up-nya untuk klien atau customer yang closing. Ini WhatsApp-nya atau pengirimannya pakai nomor WhatsApp yang mana. Misalkan nomor WhatsApp yang connect ke Cekat lebih dari satu. Recipient list ini penerimanya. Jadi misalkan penerimanya dikelompokkan sama Kak Aan itu bisa. Iya. Mbak, saya potong bentar ya. Ada tamu bentar aja, paling 5 menit. Boleh? Oh ya. Ya, silakan. Salam. Gue tengkok lo ya. Oh. 1 apa 2? 1. Putih. Ya, ini mateng kita. Langsung tensi naik. Lo kok ono petene barang ini? Udah kene juga? Ya, terima kasih. Ya, tutup ya. Wonge gurung mulai wis ditutup. Yang anu lagi Zoom. Iya. Waalaikumsalam. Ya Mbak, sudah. Oke, sudah ya Kak ya. Baik, ini lanjut ya. Jadi nanti di sini dari Kak Aan bisa kelompokkan yang
terima pesan tersebut gitu ya, misalkan mau di follow up atau misalkan mau kirim promo blasting itu bisa. Penerimanya bisa dikelompokkan atau misalkan untuk label tertentu. Jadi kan di sini kita juga bisa pasang label ya, pasang label kayak di WhatsApp bisnis. Pasang label ini bisa manual, bisa otomatis sama AI juga bisa. Nanti tinggal di setting aja, AI-nya dikasih perintah. Misalkan label kan yang ngebuat dari KAAN nanti ada di fitur setting. Nanti hanya tunjukin. Jadi nanti kasih perintah ke AI-nya kalau ada customer seperti ini pasang label seperti pasang label A. Kalau ada customer seperti ini pasang label B. Jadi dia akan melihat dari kondisinya gitu. Nah, setelah itu template list ini isi pesannya. Jadi yang dikirimkan apa, template-nya nanti buatnya di template pesan ini. Nanti tinggal di set schedule aja dia harus kirim tanggal berapa, jam berapa. Nanti otomatis terkirimkan. Gitu ya Kak ya. Ini kalau yang ada di fitur broadcast. Nah, kalau untuk yang label tadi, jadi pembuatan labelnya dari KAAN ke fitur setting ini. Di sini ada label, nanti tinggal KAAN add labelnya aja. Ini langsung label itu akan terupdate otomatis nomor WA HP. Label ini kan ini dibuat, ini masih create aja. Tapi kalau misalkan pemasangannya nanti kalau manual dari fitur chat, maksudnya labelnya muncul juga di HP atau enggak gitu ya? Kalau di WhatsApp yang handphone nggak muncul, tapi kalau di aplikasi muncul, aplikasi cekat. Iya, muncul. Aplikasi cekat muncul. Oh gitu. Kayak gini. Oh iya, nanti Mbak, kalau manual seperti ini. Ini saya potong. Misalkan ini bisa nggak menggunakan logat-logat tertentu? Misalkan Bisa. kemarin saya kan Bahasa daerah ya? Saya ngiklan kan ke Malaysia. Itu kan otomatis bahasanya dipakai bahasa sana. Itu bisa? Bisa. Bahasa asing bisa semuanya. Nanti tinggal dikasih perintah aja sama KAAN, misalkan ada klien atau customer menggunakan bahasa asing, dia harus mengikuti dengan bahasa tersebut atau tetap menjawabnya menggunakan bahasa Indonesia. Bisa. Nggak masalah. Kayak gitu ya Kak ya. Oke, terus kalau labelnya yang mau dipasang oleh AI nanti ada di setting, general, scroll ke bawah, edition setting, label yang KAAN buat akan muncul di sini. Nanti kasih perintahnya tinggal KAAN checklist aja ini, terus kasih perintah di sini jika ada customer apa. Gitu. Oh, jika ada customer jadi, yang udah isi form tapi belum kirim bukti transfer, oh ya. Jadi kayak gini nanti perintah-perintahnya. Terus kalau misalkan nanti KAAN bingung nih gitu ya, kalau udah langganan itu akan ada tim support yang mendampingi selama berlangganan. Jadi di dalam dashboard yang udah berlangganan ini akan ada button WA support yang akan membantu, misalkan bantu caranya AI-nya supaya pasang label A, B, C, soalnya udah kasih perintah nggak mau pasang label kayak gitu. Nah itu bisa dibantu. Jadi nanti langsung terhubung sama tim supportnya. Nah, termasuk untuk gimana Kak? Termasuk WA support itu termasuk dalam settingan awal ini kita menggunakan cekat atau hanya sebatas settingan awal. Oke, jadi kalau misalkan supportnya itu nanti tergantung paket yang diambil. Kalau misalkan paket pro nanti dari kakak ada trainingnya massal sama klien-klien lain. Terus kalau misalkan minimal ambilnya di bisnis, saya info aja ke paket dulu ya KAAN ya. Gitu. Jadi kita kan macamnya ada 4 macam paket nih, ada paket pro business, enterprise, unlimited. Minimal ambil di bisnis aja. Itu prompting AI-nya bisa dibuatkan sama si AI asalkan product knowledge-nya udah KAAN input. Terus kan tinggal infoin aja kebutuhannya mau seperti apa, nanti bisa dibantu setting promptingnya. Paling awal ya pro dulu lah. Ya nanti kalau dari pro mungkin dari KAAN tinggal infoin aja, minta udah di setting kayak gini tapi maunya seperti ini, AI-nya masih kurang sesuai, nanti bisa dibantu. Siap. Gitu. Kayak gitu ya Kak ya. Dari 4 paket ini juga yang ngebedain nanti kan kuota-kuotanya ini ya Kak ya. Jadi nanti dari sini KAAN bisa ambil bulanan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun senyaman KAAN. Perbedaannya apa? Aktif itu apa Mbak maksudnya? Ya, jadi perbedaannya apa aja? Yang pertama itu monthly active user. Monthly active user ini customer yang menghubungi. Jadi satu customer atau satu unit nomor telepon yang menghubungi ke bisnisnya KAAN itu akan terpakai satu monthly active usernya. Jadi kuota selama 1 bulan itu 3.000. 3.000 orang. Sehari 100 betul. Terus kalau 100 chat nomor baru maksudnya ya kan?
Ini satu nomor akan terhitung satu. Jadi kalau misalkan satu nomor, besok oke, customernya itu menghubungi lagi, itu nggak masalah. Jadi tetap menghitungnya satu. Iya, siap. nggak akan nambah lagi. Oke. Terus kalau misalkan AI-nya respon nih, AI-nya menjawab ke klien atau ke customernya per bubble chat atau per enter itu akan terpakai kredit AI responnya gitu. Jadi ini 15.000. kuotanya 15.000, AI kalau yang bisnis 50.000. Tapi kalau dijawabnya oleh human agent gimana? Kalau dijawabnya oleh human agent atau CS manusia itu nggak akan kepotong AI responnya. Jadi free. Jadi pure yang dijawab oleh si AI aja. Terus kalau akun trial kan hanya 100 ya Kak ya, kita kasih AI responnya untuk tes. Untuk tes ya. Terus di sini terus ya 1 bulan 100 kalau yang untuk tes. Terus di sini ada human agent. Human agent itu apa? Human agent ini untuk internalnya KAAN. Jadi ini untuk akses masuk timnya KAAN. Misalkan KAAN ada 2 admin, dibuatkan akses sendiri-sendiri. Ini kan akun utama ya. Nanti akun utama kan kayak gini. Bisa lihat semua fitur, bisa edit AI-nya, tambahin platform yang mau connect itu bisa. Nah nanti adminnya KAAN tinggal dibuatkan akses sendiri. Misal namanya siapa, adminnya emailnya apa. Lalu tinggal dikasih role aja yang berbeda. Jadi di sini ada role agent. Agent itu hanya bisa lihat chat aja. Jadi nggak bisa setting AI-nya. Kalau supervisor itu dia bisa kontrol human agent, bisa lihat semua chat yang masuk. Jadi bisa kontrol manusianya atau adminnya, bisa lihat semua chat yang masuk juga. Kalau yang supervisor, kalau yang super agent seperti akun utama yang saat ini Hani share screen, bisa lihat semua fitur. Gitu ya Kak ya. Nah, jadi untuk human agent ini untuk timnya Kak. Kayak gitu. Nanti kalau misalkan habis sebelum 1 bulan gimana Kak? Misal monthly active usernya atau AI responnya. Tapi biasanya yang paling sering itu AI respon. Dari KAAN nggak perlu buru-buru upgrade ke bisnis. Kita ada top up-nya juga. Jadi ada add-on-nya di atas paket. Yang habis apa nih? AI respon apa atau monthly active usernya, jangan sampai keliru. Biasanya kebanyakan orang keliru top up, main top up aja. Padahal yang habis AI responnya gitu ya Kak ya. Nah yang kalau monthly active user di sini nanti tinggal disesuaikan sama kebutuhan aja. Kalau yang AI respon di sini di paling kanan. Ini juga bisa disesuaikan sama kebutuhannya. Atau kalau misalkan AI respon kalau nggak berkenan di top up habis bisa balik lagi ke manual. Jadi AI-nya diem aja nggak bisa respon. Tapi nanti bisa dijawab sama timnya KAAN. Gitu. Oke, dari paket ada pertanyaan? Yang sering habis tadi itu berarti yang apa tadi itu? AI respon, jawaban AI, betul. Iya, biasanya kan banyak klien yang bertanya-tanya gitu ya Kak ya. Iya. Oke, dan nanti juga dari KAAN bisa setting nih AI-nya itu jawabnya dia harus setelah berapa detik delaynya dari klien atau customer menghubungi. Itu bisa disetting di sini. Delay waktu AI merespon supaya nggak terlalu cepat atau nggak terlalu lama. Bisa. Iya. Oke, ada pertanyaan Kak? Sementara sih belum, cuman mungkin nanti ketika praktek pasti akan banyak pertanyaan. Banyak pertanyaannya, tapi kebayang ya Kak ya untuk flow alurnya, cara settingnya, cekat AI-nya itu kayak gimana? Kebayang. Oke, baik. Kebutuhannya selain untuk merespon chat, untuk follow up, apa lagi Kak? Selain untuk ngerekap juga kayak gitu. Kayaknya di bisnis saya belum hanya itu sih Mbak. Atau mungkin hanya itu ya. Atau mungkin yang bisa ditawarkan dari sisi cekat sendiri apa kira-kira? Jika disesuaikan dengan bisnis saya gitu. Penjualan baik. langsung Kalau kalau saya itu kan. Penjualan langsung ya Kak ya. Kalau misalkan mungkin kalau dari KAAN kalau misalkan mau pakai flow atau button itu di kita juga bisa. Jadi kalau ada klien atau customer menghubungi langsung bisa kasih pilihan. Itu juga bisa sih kalau memang mau diperlukan ya sebenarnya. Tapi nanti kalau misalkan nggak diperlukan nanti terlalu kayak jadi kayak button yang dikasih ke klien sama ke customer. Kayak gini sih Kak. Oh sorry ini terlalu. Jadi kayak misalkan ada klien atau customer menghubungi, dia langsung kasih pilihan Kak, pilihan 1, 2, terus kalau misalkan
customer itu pilih satu, itu diarahinnya kemana. Kalau milih dua itu harus ke AI agent yang mana, atau misalkan kalau pilih kedua langsung ke CS manusia atau ke human, kayak gitu itu juga bisa kalau memang mau pakai flow nggak pakai AI-nya, kayak gitu sih Kak. Gitu. Mbak, ini berarti Nanti kalau misalkan Mbak, ini berarti chat yang terjadi antara CS kita dengan klien itu kan seperti natural kayak ngechat biasa aja ya. Sementara kayak human biasa. saya Betul. begini, kalau kita pakai fitur broadcast itu kan saya dulu sering pakai gitu. Itu yang menjadi persoalan di kita adalah akun WA-nya sering dan cepat kena banned gitu kan. Nah, kalau yang pakai ini pengalaman Mbak Hani gimana? Nggak ada masalah. Oke. Baik. Jadi kalau misalkan menggunakan cekat, di kita itu kan memang hanya menyediakan fiturnya. Cuman ini kan ada biaya tambahan ke Meta ya Kak ya. Jadi Yang berbayar gitu ya. Nah, broadcastnya berbayar. Nah, kalau misalkan tidak melanggar ketentuan dari Meta, biasanya kan dari Meta ngasih kuota ya Kak ya. Kuotanya berapa, nomor ini bisa untuk blasting berapa. Kalau tidak melanggar kebijakan dari Meta itu nggak akan keblokir. Tapi kalau misalkan keblokirnya karena reason tertentu, di report klien atau customer, itu nanti bisa dibantu juga dari kita untuk proses bandingnya, kayak gitu sih Kak. Kalau selagi jumlahnya, ya dibantu dari kita. Gitu Kak. Aman-aman aja sih. Cuman kalau misalkan ada nggak case yang keblokir? Ada juga, tetap ada Kak. Tetap ada. Cuma nanti info aja ke tim support kalau misalkan keblokir atau ke ban dari Metanya. Nanti biar dibantu banding dari tim supportnya gitu Kak. Iya Mbak. Oke. Ini chatnya udah saya take over ya Kak Aan ya. Jadi nanti kalau dari Kak Aan mau ada yang ditanyakan, pertanyaan tambahan bisa info di WhatsApp itu ya. Siap. Mungkin akan saya langsung coba untuk setting di situnya. Nanti kalau nggak ada, kalau ada pertanyaan. Jadi flow-nya yang pertama